Haleluya. Pagi ini saya mau bicara tentang karya yang luar biasa untuk hidup kita menjadi luar biasa. Karya yang luar biasa untuk hidup saudara dan saya menjadi luar biasa. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena ada karya Yesus yang luar biasa yang Dia sudah kerjakan buat kita semua. Mari buka Alkitab saudara dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-24. Kita mau sama-sama baca dengan suara yang keras. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-24. Amin. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Kok cuma 2 orang yang bilang amin? Saudara gak mengaminkan ayat ini? Ini karya yang luar biasa loh saudara-saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Memikul dosa saudara di dalam tubuhnya Kristus. Perhatikan baik-baik ya. Ini karya salib yang luar biasa supaya kita yang telah mati terhadap dosa itu, saudara dan saya sudah mati dari dosa itu, kita hidup untuk kebenaran. Saudara sudah menghidupi kebenaran itu belum? Kalau saudara sudah menghidupi kebenaran itu, baru kalimat selanjutnya ini menjadi peran penting dalam hidup saya dan saudara. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara akan menikmati kemenangan. Saya, istri saya tahu persis, saya agak jenuh saudara-saudara ya, kalau mempersiapkan khotbah itu. Fokus terus itu saudara. Kalau sudah agak-agak cenut gitu saudara ya klik sedikit lah ya saudara. Klik, maksudnya buka apa internet gitu ya, lihat, mulai menghibur diri dengan lihat status orang, mulai lihat status saudara yang galau-galau gitu saudara. Lihatin status jemaat satu-satu, saya lihatin. Ada yang lagi berantem nggak tahu dengan siapa, tulis status di situ. Kadang-kadang begitu. Saya tahu kok, saya tahu. Dan saya nggak mungkin komentar dengan status-status yang seperti itu. Saya cuma baca dan lihat. Paling praduga tak bersalah dan bersalah lah saudara-saudara. Karena timbul pertanyaan, ini lagi berantem dengan siapa? Ini lagi kena apa? Gitu saudara. Sampai begitu saya lihat TikTok, ada yang lagi dirawat, saya coba telepon. Oh, rupanya bulan Desember yang lalu. Salah. Saya pikir baru-baru. Nah begitu. Nah kemarin saya coba lihat, saudara-saudara, ada satu artis di rumahnya dia buat lapangan tenis. Karena dia pengen main tenis. Pengen main tenis, dia buat lapangan sendiri. Hebat kan? Ya saudara bisa tahu lah itu. Dia panggil pelatih sendiri. Dia buat lapangan sendiri, dia panggil pelatih. Karena cuma mau dalam 3 bulan katanya dia harus berhadapan dengan satu temannya itu dan dia targetnya harus menang. Mau menang, bikin lapangan sendiri, panggil pelatih sendiri. Datanglah temannya, ya begitulah saudara-saudara ya. Jadi saya melihat begini sambil saya mempersiapkan khotbah, terinspirasi dengan begini loh. Pada waktu temannya itu datang ke rumahnya, dia mulai tunjukkan, ini mobilnya.
Wow, kaget-kaget saudara-saudara. Rolls Royce-nya aja 2. Yang satu itu yang sport, yang hanya 2 pintu. Saudara aja punya kan yang 2 pintu, Pak Yeri aja punya yang 2 pintu. Sport, muat singkong. Pak Hartono punya, Pak Elia dibawa tuh punya, 2 pintu. Bisa bangga lah ya dengan 2 pintu. Di Jemaah Sekina banyak yang punya 2 pintu. Serentingnya langsung ngomong begini, saudara-saudara. Ini temannya aja bilang begini. Kantor pajak, lihat di kantor pajak. Langsung saya sebut aja namanya supaya saudara, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bilang begini, panggil aja mobil saya, semua saya bayar pajaknya. Maksud saya seperti ini, saudara. Saudara tahu nggak fungsinya mobil itu apa? Fungsi mobil ini kan supaya saudara bisa berjalan, saudara bisa beraktivitas. Kalau saudara keluar, saudara tidak kehujanan, tidak basah. Kalau saudara mau pergi bersama dengan keluarga, muat. Ada fungsinya. Tapi dari fungsi itu berubah menjadi satu praktis, menjadi sebuah gaya hidup. Merek mobil menjadi berarti buat orang lain. Saya pernah ceritakan sama saudara kan, waktu saya masih naik kuda, nggak dapat parkir, suruh parkir yang jauh sono. Sementara teman saya di belakang saya duluan. Tukang parkirnya bilang, sana, terus. Giliran yang Fortuner, sini. Loh, kok di depan pintu malah dikasih, saudara-saudara? Belum tentu yang Fortuner itu bayar parkirnya 10.000. Belum tentu juga yang parkir carry itu, yang mobilnya carry itu bayarnya cuma 2.000. Merek itu jadi sebuah acuan. Orang merasa lebih, harga dirinya lebih naik. Dan yang lebih celaka lagi, saudara-saudara, kalau ada orang yang punya mobil, punya kendaraan, alat transportasi, dia lebih sayang dengan alat transportasinya, dia lebih rela dia yang menderita daripada alat transportasinya yang menderita. Mudah-mudahan saudara tidak ada di sini yang seperti ini. Seharusnya mobil itu membuat saudara lebih nyaman, saudara lebih tenang, saudara nggak merasa kepanasan, saudara nggak merasa kecapean, saudara nggak merasa kelelahan karena saudara naik mobil lebih enak, lebih cepat. Bukan saudara naik mobil empot-empotan, takut, khawatir. Bo, ecet gak nih? Senggol gak nih? Kalau saudara parkir, saudara lagi ibadah, mobil ini ganggu gak ya sama anak-anaknya? Aman gak ya? Nanti lecet. Saya berdoa tidak ada yang di sini. Kenapa saya ambil contoh perumpamaan? Saudara, ini kebanyakan terjadi dengan anak-anak Tuhan. Yesus itu sudah mati di kayu salib. Dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dan hari Kamis kemarin kita memperingati dia naik ke sorga, dan dia mencurahkan Roh Kudus. Itu adalah sebuah kendaraan yang Tuhan kasih buat anak-anak Tuhan, supaya engkau menjadi orang pemenang. Engkau menjadi pemenang, bukan pecundang. Kalimat ini selalu saya ulang-ulang buat Jemaah Sekina.
Saudara itu pemenang, bukan pecundang. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak bisa menikmati, tidak memakai kesempatan itu, tidak mempergunakan kendaraan yang Tuhan sudah kasih itu kepada kita? Bukannya kita pergunakan, tapi justru kita yang malah berlelah-lelah. Kalau masih ada anak Tuhan yang sering mengeluh, kalau masih ada anak Tuhan yang tinggal dalam ketakutan, dengar baik pagi ini. Saudara belum memanfaatkan dan mempergunakan kendaraan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saudara. Saudara punya mobil, tapi engkau tinggal dalam ketakutan. Engkau punya mobil, tapi mobilmu di rumah dan engkau kehujanan di luar. Maaf kalau saya pakai bahasa, saudara, aduh kasar lagi di ngomongnya. On. Ya dong. Untuk menaikkan derajat saya nggak mungkin beli Ferrari, saudara-saudara di sini. Nggak sesuai dengan jalannya. Nggak usah sampai di halaman, baru jalan ke sini, nggak usah sampai di jalan raya, baru di halaman lu nyangkut. Kan nggak mungkin, saudara-saudara. Mobil itu kita pakai, maafkan saya, kalau saudara punya uang dan saudara lebih, silakan saudara mau beli mobil 3, 4, 5, 10, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan aja. Asal bayar pajak. Jangan jadi anak Tuhan nggak suka bayar pajak. Yang motor, mobilnya tidak dibayar pajakin bertobat ya. Saudara harus bayar pajak. Betul, saudara-saudara, dosa loh. Karena Alkitab bilang, bagian kaisar kau harus kasih kepada kaisar, bagian Tuhan kau harus kasih kepada Tuhan. Gimana mau bayar pajak buat makan aja susah? Masa saudara bisa beli motor nggak bisa bayar pajak? Kita nggak mau bayar pajak, bukan nggak bisa bayar pajak. Seharusnya bisa, saudaranya yang nggak mau. Jujur-jujuran aja lah. Berapa sih bayar pajak motor? Kecuali kalau motor saudara dengan tipe termuda dan cc terbesar, oke lah, itu mahal bayar pajak. 300-400 motor untuk ukuran-ukuran Supra, masa nggak kebayar? Sementara saudara shopping lebih dari itu. Pulsa saudara berapa? Data yang saudara pakai berapa? Dalam sebulan. Bayar pajak kan setahun sekali. Kalau mau, saudara bisa. Tapi nggak mau. Dari hal-hal yang kecil taat, saudara-saudara. Maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar kepada saudara. Kembali kepada kebenaran firman. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya, supaya kita, inilah saudara-saudara, Allah mengerjakan itu kegunaannya supaya saya dan saudara menikmati sesuatu yang baik. Kita yang diampuni dosanya, kita yang disembuhkan dari sakit penyakit, saudara yang akan menikmati kemenangan itu. Jangan sampai keadaan
justru membuat saudara tidak bisa menikmati itu. Padahal Tuhan berkata, aku sudah mengalahkannya, aku sudah menanggungnya. Tapi saudara masih tinggal dalam kutuk, bukan berkat. Sekali lagi, jangan alergi dengan kata kutuk. Karena cuma ada dua pilihan. Kalau bukan berkat, kutuk. Tetap saya berdoa saudara akan menikmati berkat Tuhan. Kebangkitan Kristus dari kematian telah menjadi sarana transportasi yang membawa kita mendekat kepada Bapa. Dalam ibadah kebangkitan kemarin, kenaikan kemarin saya sampaikan, karena karya Kristus itu, maka kita bisa memanggil Dia ya Abba, ya Bapa. Yesus menjembatani, Yesus membuat sebuah sarana untuk saya dan saudara bisa masuk. Jangan tinggal di luar. Jangan saudara nggak bisa menikmati karya Kristus itu. Sehingga setiap hari saudara hanya mengeluh, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, sudah selesai. Belum. Suruh ngapain lagi? Sudah mati loh. Masa suruh mati 2 kali lagi? Tuhan bilang sudah selesai. Yang bilang belum saudara. Kalau ada lagi jemaat yang bilang, Tuhan nggak ngerasain siapa yang saya rasakan. Hei, saudara mau ngerasain apa yang Tuhan rasakan? Mau dipecut? 40 kurang 1 setiap kali pecutan. Ganti-ganti. Jangan bilang saudara merasakan bahwa saudara lebih menderita. Tuhan sudah mengalami semua. Diejek, dihina, diludahin, apalagi yang belum? Ditelanjangin sudah. Yesus disalib itu telanjang, saudara-saudara. Dipermalukan. Kalau saudara lihat gambar, saudara lihat film Yesus disalib, itu nggak boleh kalau nggak pakai penutup. Aslinya itu dipermalukan. Sampai Yesaya katakan, rupanya tidak seperti manusia lagi. Kalau dengan seperti itu masih ada jemaat yang berkata, Tuhan nggak ngerti apa yang saya alami. Apa yang saya rasakan sekarang. Salah besar, saudara. Tuhan tahu persis apa yang engkau alami. Dan justru Tuhan itu sedih lihat saudara. Seharusnya saudara sudah jadi pemenang. Bukan lagi mengeluh terus tiap hari, mengeluh terus tiap hari. Kenapa kita nggak ganti dengan sukacita? Kenapa nggak kita ganti dengan bersyukur? Kenapa kita nggak ganti dengan naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan? Kenapa kita nggak bilang Dia baik, Dia dahsyat, Dia luar biasa? Jemaat Tuhan, engkau yang bingung. Saya nggak tahu loh kalau doa ini mau doa 10 malam ini ngapain doa? Kemarin sudah doa, sekarang doa lagi, besok doa lagi. Mau doa apa? Saudara yang nggak tahu bingung, datang saja, duduk saja, berlutut saja. Kalau perlu ngomong cuma ngomong gini, Tuhan terima kasih, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau luar biasa. Sampaikan saja kalimat itu. Nanti saudara akan mengalami sendiri bagaimana Roh Kudus akan berkarya dalam hidup. Nggak usah yang lain-lain. Nggak usah bingung. Bila perlu cuma katakan haleluya. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu kerinduan. Karena Dia mengenal setiap hati manusia.
Karya Kristus mendatangkan damai sejahtera untuk setiap kita. Jangan lagi ada anak-anak Tuhan yang tinggal dalam ketakutan, kecemasan, dan hanya terus mengeluh setiap hari. Bahasa anak-anak nggak bisa move on. Efesus pasal yang kedua. Coba buka Alkitab saudara. Saya akan baca mulai ayat yang ke-15, 16, 17, dan 18. Efesus pasal 2, ayat 15 mulai. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Saudara perhatikan, kematian Yesus membatalkan hukum Taurat untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Salib itu mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Perhatikan kalimat ini. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang apa? Yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan tidak pilih-pilih. Damai sejahtera tetap akan diberikan. Mau yang jauh, mau yang dekat. Saya selalu bilang begini, Tuhan gak punya anak emas. Tuhan gak punya anak emas. Tapi Tuhan dekat kepada orang yang mau mendekat kepadanya. Lanjut. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, jelaskan saudara-saudara. Bukankah ini menjadi sebuah terang benderang bahwa kita sekarang memiliki sebuah kendaraan untuk bisa punya akses masuk. Dulu kita benar budak. Dulu kita menjadi orang yang tidak berdaya. Harus begini, harus begitu. Harus bawa burung, harus bawa sapi, harus bawa lembu. Serahkan kepada imam, nanti imam potong, dibakar di halaman. Baru bisa masuk ke ruang kudus. Baru saudara mendapatkan pentahiran. Nggak sembarangan orang bisa masuk dan duduk seperti saudara saat ini. Tapi karya Kristus membuat saudara bisa duduk hari ini. Dan dengan lantang, saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, tolong saya. Gak semua orang bisa itu. Titip sama imam. Nanti imam yang datang bawa darah itu dituang di sini. Kalau bicara halaman ruang kudus dan ruang maha kudus, di sini ada tirai. Di depan tirai ini ada mesbah, ukupan. Darah yang dibawa itu dituang di sini. Menghapus dosa. Siapa yang membawa korban itu? Ribet. Saudara sekarang dengan mudahnya, di mana saudara ada, dalam kondisi apapun, saudara bisa berhubungan dengan Bapa di sorga. Yesus sudah menjadi jembatan itu. Dia sudah menjadi transportasinya, menghubungkannya. Sehingga saudara dengan gampang
Sambil nyetir mobil pun saudara bisa berdoa dan berkata, Tuhan, tolong. Dan Dia Allah yang selalu mendengar kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun, saudara. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seharusnya anak-anak Tuhan saat-saat ini levelnya bukan lagi yang ada cuma mengeluh, dan mengeluh. Seharusnya anak-anak Tuhan sekarang levelnya sudah lain. Roh Kudus memampukan setiap orang naik, di-upgrade lebih tinggi. Jangan lagi gampang ngeluh. Apapun yang terjadi dalam kondisi saudara bisa berkata begini, aku punya Tuhan yang besar, yang pasti menolong, yang pasti membela, yang pasti buka jalan. Alkitab dengan jelas mengatakan kalau nyawanya saja Dia berikan, apalagi buat setiap keperluan dan kebutuhan hidup saudara. Kecil buat Tuhan itu. Seharusnya setiap kerohanian kita terus bertumbuh, dan bertumbuh. Saudara perhatikan dalam Alkitab, rasul-rasul yang dipakai Tuhan itu dari latar belakang orang-orang yang tidak berpendidikan, dari latar belakang orang yang terus tinggal dalam ketakutan, dari latar belakang orang yang hari ini makan, besok belum tentu bisa makan. Nelayan itu kan susah, saudara-saudara. Kalau dia nelayan, malam hari ini dia melaut. Kalau dapat, kalau nggak dapat, ya besok puasa. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, saat paradigmanya mulai diubahkan, mulai mengerti tentang korban Kristus. Siapa yang nggak kenal Petrus? Menjadi pembicara luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul, saudara tahu, sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kuasa itu mengubah hidup Petrus. Ada satu peristiwa yang luar biasa dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Saudara perhatikan. Ini bicara tentang Stefanus. Stefanus ini matinya menderita. Dan dia martir. Harus mati dengan dirajam batu. Karena nama Tuhan. Saya baca ayat yang ke-60. Saudara perhatikan. Kisah Para Rasul pasal 7. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Apa yang ada di bayangan saudara tentang kalimat ini? Dia lagi dilemparin dengan batu nih. Orang ngelemparin batu itu, saudara-saudara, bukan cuma ngelemparin begini. Enggak. Ada gregetnya. Ada teriakannya. Dasar pengkhianat. Bang, bang. Itu ada adrenalinnya kan naik gitu, saudara-saudara. Pengacau. Pemberontak. Dan lain sebagainya. Itu semua kan didengar, saudara-saudara. Sementara Stefanus ini hanya menyampaikan kebenaran firman. Tapi bagaimana seorang Stefanus dalam kondisi kesakitan yang dia alami, bukan karena kesalahannya. Dengar baik. Bukan karena kesalahannya. Tapi dia bisa mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Tuhan,
Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Orang kalau levelnya masih dalam keluhan, pasti gini, Tuhan aku kan melayani Engkau. Tuhan aku kan sudah berkhotbah loh. Aku udah tinggalkan keluargaku. Aku udah tinggalkan ini. Aku udah lepas ini. Aku udah lepas itu. Kalau sekarang aku malah ditangkap. Kenapa sekarang aku malah dirajam? Kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak kirim malaikat? Kenapa Tuhan gak ada dalam mulut Stefanus. Saya mau bicara tentang saudara-saudara, belajarlah sesuatu bahwa pada waktu orang hidup di dalam kebenaran, pola pikirnya tidak sama dengan pola pikir yang lama. Justru pada waktu orang lemparin dengan ngomongin dia, ngatain dia, justru yang ada di hatinya, Tuhan ampuni, Tuhan tolong dia, Tuhan selamatkan orang itu, Tuhan bela dia. Justru yang ada di dalam sini adalah belas kasihan. Bapak Ibu dengar baik, saya tidak mau jadi hakim buat saudara. Tapi kalau ada orang yang merampas hakmu dan engkau marah dengan orang itu, kerohanianmu masih biasa saja. Level pengenalanmu akan Kristus itu masih di taraf yang paling bawah. Tapi pada waktu saudara menghadapi satu situasi, orang menjelekkan engkau, tapi engkau tidak ada sakit hati dalam hidup. Justru kau berkata, Tuhan jelikan matanya supaya dia mengerti mana itu kebenaran. Enggak perlu marah, enggak perlu emosi, tapi justru saudara keluar dari hatimu yang paling dalam, engkau mengampuni. Dan saya mau berkata, itulah karya Kristus ada di dalam hatimu. Saya berdoa, saudara ada di level itu. Untuk sampai ke sana kita belajar. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya bersama dengan istri saya juga masih belajar untuk masuk ke arah sana. Kita sama-sama belajar, amin. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Gak usah marah. Tenang. Dan justru saudara harus berkata, Tuhan, tunjukkan karyamu dan tunjukkan kebesaran. Saudara tahu lewat peristiwa Stefanus ini, bukankah ada campur tangan Saulus di dalamnya? Saulus tuh lihat dengan, saya nggak tahu ya, mungkin saya dramatisir sedikit, dari jauh dia sedekap begini, atau dia tolak pinggang begini, sambil lihat gitu, terus beritakan aja Yesus, mati kamu. Siapa lagi berikutnya? Siapa lagi berikutnya? Mungkin Saulus sementara sedang menyaksikan seperti itu, tapi justru di situ saudara akan lihat bagaimana Saulus mengerjakan sesuatu yang besar. Allah sebentar sedang mengerjakan sesuatu yang besar buat Saulus. Nanti malam saya akan masuk di bagian ini tentang aniaya. Karena ada 4 peran Roh Kudus yang disampaikan Paulus bahwa bejana ini menjadi berarti karena ada harta di dalam. Anak lihat ini nggak ada artinya Bapak, tapi menjadi berarti karena ada harta di dalam. Roh Kudus membuat 4 hal fungsinya yang Paulus katakan. Kita nanti malam masuk kepada fungsi yang ketiga dari Rasul Paulus katakan, fungsi Roh Kudus. Seharusnya anak-anak Tuhan, seharusnya jemaat Tuhan mempergunakan setiap kendaraan itu dengan baik. Yuk baca sama-sama 2 Korintus pasal 15 ayat 17. Saya berdoa saudara mengerti dan menerima kuasa yang diperoleh oleh Stefanus, sehingga saudara gampang mengampuni.
Karena banyak orang berkata begini, mengampuni itu susah loh. Betul, saya tahu. Apalagi kalau saudara disakiti. Tetapi kalau Stefanus dengan kondisi yang hancur saja dia bisa mengampuni, artinya saudara pun pasti bisa mengampuni. Minta Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi ia adalah yang lama sudah, sesungguhnya yang baru. Katakan amin. Saudara ciptaan baru, amin. Kalau saudara duduk samping suami istri, katakan kau ciptaan baru. Jadi sampai rumah lagi jangan ada yang marah-marah lagi. Jangan ada yang otot-ototan lagi. Saya sebetulnya nggak pernah marah sama istri saya, saudara. Tapi istri saya setiap saya ngomong, sedikit-sedikit marah, dikit. Saya bilang nggak marah, saya nggak marah. Cuma nadanya agak sedikit ini. Saya bilang, ya nggak marah jangan ngegas ya. Ya saya memang RPM-nya langsung 2, saudara-saudara. Mobil RPM-nya langsung 2000. Ya minta maaf ya, dari tempat ini saya minta maaf sama istri saya. Nanti volumenya saya kecilin di Jaibang. Di dalam Kristus kita ciptaan baru. Oh, ciptaan baru itu ya sudah, jangan ingat-ingat yang lama lagi, saudara-saudara. Yang baru dong. Yang harus dilihat, yang harus diingat. Gak bisa om, saya pecinta yang lama-lama. Kalau mau koleksi yang lama, untuk barang boleh. Tapi kalau sifat jangan. Sifat karakter yang lama harus ditanggalkan, buang. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, mengubahkan setiap saya dan saudara. Jadi, dia menjadikan sebuah jembatan. Dia menjadikan dirinya transportasi buat saya dan saudara untuk kita bisa naik di dalamnya dan menikmati setiap fasilitas yang baru yang Tuhan kasih. Memang itu sesuatu yang baru, itu menjadi sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Tadi saya sudah katakan dulu bangsa Israel harus membawa korban. Kalau saudara kita umat Muslim masih ada hari raya korban, kita sudah nggak ada lagi. Karena kita tahu Yesus sudah menggantikannya di kayu salib buat saya dan saudara. Kita nggak memperingati lagi hari raya korban. Kita hanya memperingati bagaimana Yesus sudah berkorban di kayu salib. Dan itu karyanya sempurna. Saudara nggak perlu bawa lembu lagi. Tapi ya masih ada yang bawa kambing ke saya. Tapi bukan untuk dipotong. Masih perpuluhan. Om, perpuluhan kambing. Nah, saya suruh piara kambing terus ya. Saya bilang ya dipiara aja lah. Nggak perlu lagi ada korban itu. Karena Yesus sudah mengerjakannya satu kali sempurna buat saya dan saudara. Sekarang bagaimana kita menghidupi itu? Dan saya mau katakan pagi hari ini, saudara adalah ciptaan baru karena karya Kristus. Yang lama dibuang, karakter yang lama dibuang. Ya nggak segampang itu juga kan membuangnya, ya bapak-bapak ya, yang dulu suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, suaranya kenceng. Saya masih kenceng sampai hari ini suaranya. Tapi kalau diingatin ya langsung berhentilah, saudara, langsung diem gini loh, diem.
Kalau sedikit nggak terima juga sebetulnya. Jadi curhat. Bukan cuma itu, saudara. Paradigma-paradigma yang lama, yang suka mengeluh, yang suka ngomongin orang, yang suka segala macam, itu semua harus tinggalkan. Miliki hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai itu yang harus ada. Makanya kan ada lagu begini, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Tuhan itu kalau melihat sesuatu selalu bilang begini. Kalau dia mau melakukan mujizat, saudara perhatikan di Alkitab, selalu ada kalimat ini, maka timbullah belas kasihan. Kalau Tuhan lihat gini, Tuhan gak suka, maka Tuhan bilang begini, kenapa kamu? Dari kapan kamu begini? Tapi itu ada belas kasihan Tuhan untuk menolong. Makanya Tuhan bilang, mau gak engkau sembuh? Kadang-kadang yang mau ditanya mau gak sembuh itu, berargumen segala nama. Tuhan cuma tanya, mau gak engkau sembuh? Ngomong ini, gak ada yang tolong saya Tuhan. Kalau kolam ini bergolak, nggak ada yang cemplungin saya. Keduluan orang terus. Nggak ada yang tolong saya. Nggak ada yang peduli dengan saya. Anak-anak Tuhan, paradigma yang lama suka seperti itu. Padahal Alkitab sudah bilang begini, engkau pemenang. Engkau pemenang. Tapi sudah bilang, iya pemenang. Orang tuh kan? Tuhan sudah bilang kau pemenang, gak usah ngelihat lagi. Gak ada beras om. Loh, apa hubungannya pemenang dengan beras? Engkau pemenang. Susah om, sekarang bensin mahal. Coba hubungannya kemana? Karena saudara yang sudah berasumsi sendiri, nanti disuruh melayani ke gereja terus. Dari rumah ke gereja itu bensinnya berapa coba kalau PP? Belum persembahannya, belum ini, belum nanti lagi kalau ikut-ikut gini ada janji iman lagi. Akeh wis. Padahal Tuhan cuma tanya, engkau pemenang. Dia jawab, yes, aku pemenang Tuhan. Sudah, sama kan seperti firman itu. Maukah engkau sembuh? Nggak usah beralibi lagi. Nggak ada yang tolong saya Tuhan. Nggak ada yang bela saya Tuhan. Nggak ada yang begini Tuhan. Cuma bilang, mau nggak engkau sembuh? Jawabannya kan, mau Tuhan. Selesai, sembuh. Kita yang seringkali buat ribet diri kita sendiri. Ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita membuat saudara ribet sendiri. Kalau Tuhan mau berkati saudara, terima saja. Tuhan terima kasih buat kepercayaan. Buat saya menjadi orang yang dapat dipercaya. Selesai. Gak ada yang amin juga loh saudara. Padahal saya sudah bilang saudara mau diberkati. Jemaat sekiranya ini pelit, amin. Amin aja pelit, apalagi yang lain. Kalau mikir yang lain, saudara-saudara, seringkali kita nggak nyampe. Empat tahun saya lewatin, saudara-saudara, bersama dengan istri. Kalau pakai logika, nggak nyampe.
Tapi saya bersama dengan Yesus mau sepakat ya? Percaya ya? Yes. Jalan 4 tahun kami lewatin. Dan sampai hari ini baik-baik saja. Nggak kekurangan. Tuhan tolong. Nggak nunggak tuh. Tuhan bela tuh sampai hari ini. Kalau saya mikir, pakai logika saya, sekali lagi nggak nyampe, saudara-saudara. Logika saya nggak nyampe. Tambah lagi kita sementara sedang membangun gereja waktu itu. Sampai teman saya, ada satu teman saya bilang begini, dia peluk saya, dia bilang, jantungmu kuat juga ya bro. Dia bilang, terima kasih buat doanya. Kalau saya nggak bisa. Karena saya share dengan dia, kami ngobrol. Karena saya lihat kok dia agak sedikit takut, khawatir gitu. Oh dia bilang gini, oh, saya nggak berani, saya nggak bisa. Pada waktu dia datang ke sini, dia lihat begini, wow. Saya mulai buka, ini semua begini. Dia cuma melong begini, langsung dia peluk saya. Luar biasa ya, jantungmu kuat juga. Dia. Kita punya Tuhan yang besar. Saya nggak berani melangkah itu kalau tidak ada konfirmasi. Nggak ada. Saya pernah sampaikan kepada saudara waktu saya mau ambil expander itu. Ini ada istri saya. Saya cuma bilang begini sama istri saya. Kalau ini dari Tuhan, masih ada dia di situ. Istri saya bilang begini. Oke. Tapi saya bilang begini. Emang punya? Saya bilang ada. Padahal saya nggak punya. Ada. Yakin aja saya. Dengan teguh yakin. Kalau dari Tuhan, masih ada. Karena saya sudah tahu udah 3 bulan lebih dia di situ. Kayaknya kalau pameran nggak mungkin lebih dari 3 bulan. Maksud saya dengan yakin bahwa udah nggak ada gitu, saudara-saudara. Begitu nyampe sana, loh masih terpajang di situ. Oh haleluya. Saya percaya ini konfirmasi dari Tuhan. Saya yakinkan lagi istri saya. Yakin? Jangan ada omongan-omongan lain, keluhan-keluhan lain. Di depan itu saya salaman sama istri saya. Deal, yakin. Makanya saya katakan, 4 tahun kami lewati. Dan Tuhan tolong. Buat ini, gak masuk akal. Doa saya cuma satu. Saya tidak mau ini jadi beban, menghalangi pelayanan saya. Karena saya tetap mau sebagaimana biasanya saya melayani. Saya nggak mau terganggu. Dalam berbagai hal. Dan itu Tuhan buktikan. Mari kita belajar. Makanya saya katakan, saya juga masih belajar. Sampai hari ini kita sama-sama belajar. Kita harus mengupgrade hidup kita. Saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru itu sudah datang. Miliki pola pikir yang benar tentang Kristus, bahwa Tuhanmu tidak akan pernah membiarkan engkau. Allahmu hidup dan dia berkuasa, mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia sudah mengerjakannya sempurna di kayu salib, buat saya dan saudara. Jangan sampai saudara punya Land Cruiser, tapi saudara biarkan di rumah, saudara tetap memikul bebanmu jalan kaki. Ini adalah sebuah kebodohan. Punya fasilitas yang mewah, punya fasilitas yang baik, punya fasilitas yang bagus, tapi menderita. Itu kebodohan.
Yesus adalah karya terbesar, karya termewah, karya terindah dalam hidup saudara. Seharusnya saudara mengalami karya Kristus dalam hidup saudara. Jangan biarkan. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang cuma menjadi penonton. Lihat. Gol. Penonton. Peramai saja. Tapi saudara gak mengalaminya. Saudara harus masuk dan menikmati karya Kristus. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Mari pemain musik maju ke depan. Yuk baca bersama-sama ayat terakhir ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Kamu sebab katakan amin. Yes. Saudara harus yakin itu. Miliki sebuah keyakinan bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar bukan karena kitanya yang hebat, karena ada Kristus yang sudah jadi jembatan dan dia sudah memberikan rohnya buat saya dan saudara. Maka dia katakan begini, karena roh yang ada di dalam engkau lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Tak perlu takut. Dan jangan jadi pecundang lagi. Saudara harus jadi pemenang. Masuk dan menikmati karya Kristus dalam hidup saudara. Kalau Yesus sudah mengalahkan itu, saya juga harus menikmati karya itu. Jangan lagi mau terintimidasi. Jangan lagi jadi anak-anak Tuhan yang minder, nggak tahu mau ngapa-ngapain, bingung. Kita punya Tuhan yang besar. Tundukkan kepala saudara.